Jadi ceritanya, ini adalah monitor MSI ketiga yang saya tes yang bentuknya hampir sama persis, bre. Halo, saya Jun. Sebelumnya saya udah pernah ngetes monitor yang bentuknya ya kayak gini persis, tapi namanya beda. Ada MSI MAG244F, 24 inci 180 Hz yang performance gamingnya luar biasa. Response time-nya sih nggak spesial, tapi latency-nya rendah banget. Nyaris instan, 0,02 milisecond, bre. Nah, habis itu saya ngetes monitor yang bentuknya hampir sama persis dengan dia tadi, namanya agak berbeda, MAG255F E20. Dimensinya sedikit lebih besar, 25 inci, refresh rate-nya juga sedikit lebih tinggi, 200 Hz, tapi ternyata performance-nya kalah lumayan jauh dibandingin 244F. Nah, sekarang ini adalah monitor ketiga yang bentuknya juga hampir sama persis. Namanya adalah MSI MAG245F X24. Di pengujian sebelumnya udah ada pertanda bahwa MAG255F E20 itu akan ada di bawahnya 244F. Terlihat dari sekilas speknya, di mana 244F tertulis punya gamut 96% DCI-P3, sedangkan 255F E20 cuma 79. Dan saat dites ternyata beneran 244F-nya lebih bagus, bukan hanya di color gamutnya. Sedangkan monitor ini, MSI MAG245F X24, tertulis punya gamut 87% DCI-P3. Nah, kalau formula yang kemarin berlaku juga untuk hari ini, berarti harusnya monitor ini di bawahnya 244F, tapi di atasnya 255F E20. Kalau secara harga saya dapat monitor ini 1,7 kurang dikit, itu udah pakai voucher. Nah, kalau sebelumnya 244F itu dia sekitar 1,3 atau 1,4 waktu saya beli, dan ternyata setelah itu harganya naik, entah digoreng karena memang bagus atau ada alasan lain saya nggak tahu. Jadi untuk harga saya nggak berani bilang banyak kecuali saat beli segitu. Nantinya jadi berapa ya serahkan pada waktu. Tinggal sekarang kita lihat gimana performance-nya. Secara desain sama persis seperti versi sebelumnya. Perbedaannya minor, cuma aksen di bagian belakang monitornya, sisanya sama persis. Materialnya full plastik, kakinya pendek dengan base stand plastik berbentuk V dengan detachable cable management, dan ergonomisnya hanya bisa tilt aja. Pengaturan OSD menggunakan joystick merah di bagian kanan layar yang sama persis juga seperti dua seri sebelumnya. Connectivity, 2 HDMI 2.0B dan 1 DisplayPort 1.2A. Dengan kabel bawaan di paket penjualannya hanya ada HDMI aja. Terus ada audio jack 3,5 mm dan Kensington lock. Overall build-nya bagus walaupun berbahan plastik. Panelnya Rapid IPS dengan resolusi 1920x1080, refresh rate 240 Hz, maximum brightness 300 nits, kontras rasio 1000:1, response time GTG tertulis 0,5 milisecond, color gamut 112% sRGB, 85% Adobe RGB, dan 87% DCI-P3, serta support Adaptive Sync. Design and feature standar monitor budget dengan skor saya kasih 58, sama seperti pendahulunya. Untuk performance, dari flicker rate yang terhitung sangat aman untuk yang matanya sensitif. Pada luminance 100 nits yang didapat pada level brightness 18%, deviasi terang gelapnya cuma 2,5% aja, yang terus turun seiring bertambahnya brightness. Pada level 50%, deviasinya turun jadi 1,5% aja, dan pada brightness 100% yang mencatat maximum luminance 335 nits, deviasinya hanya tersisa 1%. Color gamut not bad walaupun tidak seindah speknya. Aktual sRGB-nya cuma 94%, Adobe RGB-nya 76%, dan DCI-P3 hanya 78% aja. Iya, volume DCI-P3-nya 82%, tapi yang 4% koordinatnya meleset. Monitor ini punya mode sRGB yang pada kondisi default brightness-nya di set terlalu tinggi, 257 nits. Black level-nya 0,2 yang menghasilkan kontras rasio 1170:1. Putihnya udah cukup bagus, 6300 Kelvin, dengan gamma juga udah cukup konsisten 2,2. Gray balance-nya juga oke, dan akurasi warna juga udah bagus sebenarnya. Sayangnya, waktu brightness-nya saya turunin biar nggak terlalu terang, gamanya jadi rusak. Jadi mau nggak mau ya harus dikalibrasi. Seperti biasa, 100 nits D65, black-nya bisa turun jadi 0,07 nits yang membuat kontras rasionya meningkat hampir mendekati 1300:1. Putihnya jadi lebih natural, 6500 Kelvin, gamanya kembali konsisten 2,2, gray balance-nya masih bagus, dan akurasi warna kali ini jadi oke beneran. Uniformity, untuk luminance udah bagus banget, semua area udah punya level brightness yang seragam, tapi sayangnya tidak demikian untuk warna. Sepertiga bagian kanan layar deviasi warnanya lebih dari 4 delta E, dan
sisanya, walaupun masih masuk toleransi, udah lebih dari 2 delta E. Gaming performance, latency tercatat minimum 0,8 milisecond dengan average 3,05 milisecond. Not bad, tapi apakah bagus? Nanti kita akan bandingin dengan yang lain. Response time monitor ini punya 3 mode overdrive yang dinamakan response time, normal, fast, dan faster. Pada mode normal, responsnya standar, tercepat 2,2 milisecond dengan average 5,5. Ghostingnya udah cukup tipis harusnya. Naik ke fast langsung meningkat tercepat jadi 1,6 milisecond dengan average jadi 3,62 dan tidak ada overshoot sama sekali. Gambar bergerak bakal terasa lebih bening pastinya. Dan ini adalah response time terbaik karena pada mode faster kondisinya tidak membaik tapi malah membuat overshootnya jadi muncul banyak sekali. Untuk visual di mode normal sesuai pengukuran, ghostingnya nampak walaupun tipis. Naik ke fast langsung jadi bening banget di semua kondisi tanpa ada gangguan dan ini adalah mode response time terbaik karena pada mode faster inverse ghostingnya langsung muncul terus. Skor 90 untuk general use, kemudian untuk gaming dia 92, excellent banget. Dimana yang bisa bikin tinggi bukan cuma response time-nya yang kencang tapi overshoot-nya yang nggak ada sama sekali. Terakhir kreator fokus 89. Sekarang kita bandingin dengan yang lain. Di sini agak kurang apple to apple karena pembandingnya masih 180 dan 200 Hz, tapi nggak apa-apa, hanya untuk referensi aja. Untuk warna, color gamut, MSI MAG245FX24 ini terhitung biasa aja. Dia ketinggalan dibandingin Lenovo Log 2410 dan Xiaomi G24i 2026, bahkan MAG244F yang cuma 180 Hz. Tapi dia masih lebih bagus dibandingin 255F E20. Tapi untuk kontras rasionya, MSI MAG245FX24 ini tertinggi, mepet 1300 banding 1. Bahkan Xiaomi G24i 2026 dan MSI MAG244F yang termasuk bagus aja masih di angka 1200-an kecil. Display latency not bad. MAG245FX24 ini terhitung oke. Dia setara dengan Lenovo Log 2410 tapi tetap masih ketinggalan dibandingin MAG244F yang hampir nggak bisa tersentuh dengan latency nyaris instan 0,02 milisecond diikuti Gigabyte GS25F2 yang 0,2 milisecond. Terakhir response time yang juga terhitung oke, di mana dari semua yang udah dites rata-rata tercepat 1,6 milisecond, tapi untuk average dia terhitung lebih cepat dari yang lain. Ketinggalan cuma dari Lenovo Log 2410 yang kemarin terhitung anomali IPS tapi bisa 0,4 milisecond sendiri. MSI MAG245FX24 ternyata tidak sesuai dengan prediksi. Tadi diperkirakan dia kalah dengan 244F, ternyata enggak. Justru dia sedikit lebih bagus. Walaupun color gamutnya masih kalah, tapi kontras rasionya adalah yang tertinggi dibandingin yang lain di kelasnya. Response time-nya juga tergolong salah satu yang paling cepat. Nah, soal response time, sebenarnya kalau selisihnya cuma sekitar 0, sekian milisecond, secara visual kita nggak bisa bedain. Tapi karena udah diukur dan angkanya memang muncul, ya udah itu kita jadikan pertimbangan juga. Tapi satu hal yang pasti, pembandingnya tadi tidak apple to apple. Monitor ini refresh rate-nya 240 Hz, sedangkan yang dibandingkan tadi adalah kelas 200 Hz. Jadi dia secara performance lebih tinggi, refresh rate-nya juga lebih tinggi. Masalah harga silahkan dibandingkan sendiri di marketplace. Kalau sekiranya kamu takut harganya bakal kegoreng dan duitnya memang udah ada buat beli monitor, langsung check out aja, linknya ada di bagian bawah video ini.